Om Swastiastu. Selamat siang anak-anak. Jadi bertemu kembali dengan Bapak di pertemuan kedua. Materinya masih sama, yaitu materi tentang rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Bagi siswa yang belum melakukan absensi, dipersilahkan untuk melakukan absensi. Mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran yang kita laksanakan hari ini berjalan lancar. Hari ini kompetensi dasar yang harus kalian pahami adalah masih sama dengan yang pertemuan pertama, yakni membedakan penggunaan rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Indikator pencapaian kompetensinya yaitu kalian mampu menurunkan rumus perkalian sinus dan kosinus serta mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan perkalian sinus dan kosinus. Tujuan pembelajaran yang harus kalian capai adalah melalui berbantuan LKPD dan bahan ajar yang sudah Bapak share di LMS di semandapura.belajar.id, kalian mampu menurunkan rumus perkalian sinus dan kosinus serta mampu menggunakan rumus perkalian sinus dan kosinus untuk menyelesaikan permasalahan. Mendownload bahan ajar terlebih dahulu sebagai sumber belajar pendukung untuk menyelesaikan LKPD. Silakan LKPD-nya itu dikerjakan secara berkelompok. Silakan nanti LKPD itu didiskusikan dalam bentuk WhatsApp grup. Selama kalian diskusi di dalam WhatsApp grup, Bapak akan nilai. Jadi itu adalah mencakup salah satu dari 3 penilaian. Jadi untuk penilaian sikap, keaktifan kalian dalam diskusi dan dalam meeting ini itu tetap dinilai. Nah, untuk penilaian pengetahuan dan keterampilan itu sudah ada nanti di akhir LMS. Jadi untuk pengantar hari ini cukup sampai di sini. Nanti silakan kalian lanjut ke WhatsApp grup untuk diskusi tentang LKPD. Bertemu kembali dengan Bapak. Jadi setelah waktu yang Bapak berikan untuk kalian diskusi di dalam kelompok, masing-masing kelompok, nanti mari kita presentasikan di meeting ini. Semoga apa yang kalian dapatkan dari hasil diskusi itu menjadi sebuah kesimpulan yang bagus untuk bisa kita gunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan perkalian sinus dan kosinus. Ada materi prasyarat yang harus kalian ingat untuk menjawab LKPD. Yang pertama, terkait tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Masih ingat tentang perbandingan trigonometri segitiga siku-siku? Silakan Cynthia disampaikan. Untuk mencari sin alfa, depan termiring. Yang lain setuju? Apakah hanya terbatas sin, cos, dan tan? Tidak. Terdapat 3 lagi yaitu kosek, sek, dan kotan. Sebenarnya benar ya yang disampaikan oleh Cynthia maupun Wahyu. Oke, terima kasih ya. Jadi kalian masih ingat ya. Persyarat yang kedua adalah yang sudah kalian dapatkan di pertemuan 1, yaitu menurunkan rumus jumlah dan selisih 2 sudut. Cos A tambah B itu sama dengan alfa tambah beta sama dengan cos alfa kali cos beta dikurang sin alfa kali sin beta. Ya, oke, terima kasih ya. Yang lain setuju ya atau sepakat? Ada lagi satu materi prasyarat yang harus kalian ingat dan bisa kalian gunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang terkait dalam LKPD yang Bapak share tadi. Ya, jadi yaitu menggunakan sistem persamaan linear 2 variabel. Ya, caranya itu ada eliminasi dan substitusi. Nah, kalau substitusi apa Intan? Mengganti variabel. Sekarang Bapak minta perwakilan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kira-kira kelompok 1 siapa yang mau? Oke, Maesa, boleh. Sin dalam kurung alfa tambah beta sama dengan sin alfa kali cos beta ditambah cos alfa kali sin beta menghasilkan sin dalam kurung alfa tambah beta tambah sin dalam kurung alfa kurang beta sama dengan 2 kali sin alfa kali cos beta. Ya, oke, terima kasih Maesa. Kira-kira perwakilan dari kelompok yang lain setuju nggak yang dapat dari kelompok 1? Setuju. Jadi apa yang dikerjakan oleh kelompok 1 berarti Pak rasa sama dengan apa yang kalian kerjakan di kelompok kalian, ya kelompok 2, 3 maupun 4 ya. Kita ke latihan soal. Nah, nomor 1A. Kita tolong ke kelompok 2. Oke, silakan Diki. 8 kali cos 75 derajat kali sin 15 derajat. 4 kali 2 dikali cos 75 kali
sin 15. Hasil yang kelompok kami dapatkan yaitu 4 kurang 2 akar 3. Oke, ada yang berbeda, tolong disampaikan. Oke, sama yang dibilang oleh Diki, silakan kalau ada yang ditanyakan boleh. Saya ingin bertanya, Diki. Oke, Happy silakan. Di rumusnya itu kan cuma ada 2 kali bla 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 bla, sedangkan di pertanyaannya itu 8. Itu gimana caranya supaya kita bisa menggunakan rumus perkalian sinus dan kosinus? Silakan perwakilan dari kelompok 2 boleh ditanggapi. Izin menjawab. Dari kan kita dapat rumusnya 2 kali cos alfa kali sin beta. Dan itu yang ditanyakan itu 8 kali cos alfa kali cos beta. Dari 2 per 8 itu kan kali 4. Sehingga jawabannya itu 4 kali cos alfa kali sin beta. Bagaimana yang bertanya siswa atas nama Happy, bisa diterima? Siap, bisa Pak. Oke, yang lain sama ya. Jadi walaupun di rumus yang kalian dapatkan tadi kan ada 2 kosin. Nah, ternyata di soal meminta 8 kosin. Nah, disinilah dituntut kreativitas kalian berpikir secara kritis bagaimana menemukan biar sama dengan yang ada di rumus. Nah, disinilah kemampuan berpikir kritis dan kemampuan berpikir kreatif kalian dituntut dalam hal menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan rumus perkalian sinus dan kosinus. Kita tolong untuk kelompok 3 bisa disampaikan kesimpulan yang kalian dapatkan. Baik, kesimpulan yang dari kelompok kami dapatkan yaitu jika diberikan 2 buah sudut P dan Q, di mana sudut P dan Q sembarang, maka berlaku 2 sin P cos Q sama dengan sin dalam kurung P plus Q ditambah sin dalam kurung P min Q. Kalau ada yang salah mohon ditanggapi. Kami ingin bertanyakan, kita dapat rumusnya itu dalam bentuk alfa dan beta. Apa bisa ditulis itu sudut P dan Menanggapi, jadi sebenarnya yang di dalam rumusnya itu hanya permisalan. Jadi kan di situ disebutkan di mana sudut P dan Q adalah sembarang. Jadi sebenarnya di rumus awal itu A dan B itu juga sembarang, di mana sudut A dan B itu sudut yang berbeda ataupun sama. Ya, betul ya. Yang lain setuju ya. Jadi tidak mesti kalian terpaku pada harus pakai alfa sama beta. Boleh pakai theta ataupun yang lain ya. Jadi boleh pakai P, Q, terserah. Yang jelas sudutnya merupakan sudut sembarang yang sudah disampaikan oleh Michelle ya. Jadi kira-kira kesimpulan ini bisa kita gunakan? Bisa Pak. Oke. Bisa Pak. Nah, nanti kalau ada soal yang berkaitan dengan perkalian sinus dan kosinus, maka kita gunakan kesimpulan ini ya. Tidak menutup kemungkinan sudutnya P dan Q, bisa saja sudutnya M dan N ataupun C dan D, terserah ya. Nanti kesimpulan ini berlaku secara umum. Terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Jadi kalian sudah mampu menurunkan rumus perkalian sinus dan kosinus dengan baik dan mampu juga menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan rumus perkalian sinus dan kosinus. Bapak ingatkan kembali, kita nanti ada kuis. Kalian boleh kerjakan selama 15 menit. Jadi ada batas waktunya, hanya bisa dikerjakan 1 kali. Kira-kira ada yang ditanyakan? Tidak Pak. Tidak Pak. Oke, terima kasih ya untuk hari ini. Jadi selalu jaga kesehatan kalian ya. Oke, karena tadi kita awali dengan doa, maka alangkah baiknya kita juga akhiri dengan doa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Jadi untuk pertemuan minggu depan, di pertemuan ketiga nanti Bapak akan ajak kalian menurunkan rumus jumlah dan selisih untuk sudut sinus dan kosinus. Itu saja dari Bapak. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali di minggu depan. Terima kasih.